Ini pembahasan berkaitan dengan akidahnya. Makanya kita harus menyelamatkan diri dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Adapun orangnya, apakah orang tersebut nanti dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka ini berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mereka diampuni, bisa juga tidak. Wallahu a'lam. Itu hukum yang berkaitan dengan akhirat mereka. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Yang jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang pemahamannya menyimpang. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang Yahudi itu nantinya terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hanya satu yang di surga. Ya, ini ancaman yang sangat mengerikan. Oleh karenanya, berusahalah untuk selalu berpegang teguh kepada akidah salaf. Dan jangan melihat sosok ustadz atau sosok da'i. Selama dia penjelasannya bertentangan dengan akidah salaf, sudah ya, ditolak saja. Penjelasan yang berkaitan dengan akidah dan bertentangan dengan akidah salaf, tolak siapapun dia. Walaupun mengaku sebagai seseorang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Pengakuan itu ya tidak ada harganya apabila kenyataan membohonginya, apabila kenyataan mendustakannya. Yang penting itu nyatanya. Yang penting itu buktinya. Ya kita bisa ya mengaku sebagai penghuni surga yang paling atas. Bisa dan gampang. Orang TK pun bisa. Saya ahli surga. Saya ahli firdaus. Bisa. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Buktinya mana? Saya orang yang paling baik, bisa. Saya yang paling ahli sunnah, bisa. Saya paling lurus dalam masalah akidah, bisa. Pengakuan itu mudah ya. Tapi mana buktinya? Buktikan bahwa akidahnya sesuai dengan akidah salaf. Akidah salaf itu akidah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang sesuai dengan mereka. Kalau akidah seseorang atau penjelasan seseorang tentang suatu akidah, suatu keyakinan itu bertentangan dengan akidah salaf, ya jelas ya kita lebih dahulukan akidah salaf. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka anak didik Rasulullah SAW. Apakah hasil didikan Rasulullah SAW kita tinggalkan hanya karena ada orang-orang yang datang belakangan, padahal mereka tidak dididik oleh Rasulullah SAW? Tentunya tidak. Kita harus kedepankan, kita harus dahulukan akidah salaf, akidahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Taib. Intinya ya, saya tidak senang memvonis person tertentu. Saya tidak senang ya, tapi saya sampaikan bahwa siapapun yang menjelaskan tentang suatu keyakinan, tentang suatu akidah, tapi penjelasannya bertentangan dengan akidah salaf, maka harus ditinggalkan penjelasan itu. Siapapun dia. Dan apapun pengakuan dia. Karena dalam masalah akidah, ya kita harus punya ketegasan untuk bersikap. Dalam masalah fikih, ya mungkin kesalahan-kesalahan di dalam masalah fikih lebih ringan. Dan bisa jadi dalil-dalilnya ya agak samar. Tapi dalam masalah akidah, terutama masalah-masalah kibar, masalah-masalah besar dalam akidah, maka kita harus tegas karena dalil-dalil yang menjelaskannya sangat jelas ya. Wallahu a'lam.